adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah, ada baiknya kita mau menghormati Tuhan ya. Dengan cara yang pertama, duduk dan jangan sambil berbaring. Yang kedua, tidak boleh sambil makan. Yang ketiga, berpakaian yang rapi. Dan yang keempat, siapkan hati dan pikiran adik-adik. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa dahsyat. Gimana adik-adik? Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Nah, sebelum kita mengangkat pujian kita, Kakak Hera mau mengajak adik-adik buat yel-yel nih. Sebelum itu, Kakak Hera dan kakak-kakak tempat ini contohin dulu ya. Adik-adik lihat dulu, oke? Siapa kita? Anak Tuhan. Siapa kita? Anak Tuhan. Kita siapa? Glory Kids Relomla Samarinda. Oke adik-adik, sekarang Kakak Hera jemput adik-adik bangkit berdiri. Ayo, sekarang kita sama-sama buat yel-yelnya ya. Oke, gimana adik? Udah siap? Oke. Gimana kakak-kakak? Udah siap? Siap. Oke, adik-adik di rumah juga siap ya. Siapa kita? Anak Tuhan. Siapa kita? Anak Tuhan. Kita siapa? Glory Kids Relomla Samarinda. Adik-adik masih berdiri, oke? Sebelum kita mulai pujian kita buat Tuhan, kita masuk dalam doa ya. Kakak Ola yang pimpin kita dalam doa. Adik-adik, sebelum kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa mengikuti ibadah pagi ini dengan baik. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih berdiri, kita sama-sama angkat pujian kita buat Tuhan. Semuanya tepuk tangan, kita muji Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan.
silakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita. Kita angkat pujian buat Tuhan. Pakailah sesuai dengan
luar biasa ya adik-adik. Pastinya luar biasa Kak Vina. Nah adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Kak Vina minta tolong kepada Ibu Koni untuk pimpin kita dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh berada di sini untuk kembali bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu Tuhan. Berkati kami, urapi kami, siapkan hati kami untuk kami bisa mendengar setiap firman yang sudah Engkau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini sama seperti tema minggu lalu ya adik-adik, yaitu Mukjizat-mukjizat Allah di Perjanjian Baru. Nah, untuk hari ini Kak Vina dan Ibu Koni akan menyampaikan firman Tuhan di Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10, yaitu tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, Ibu Koni akan membacakan untuk kita semua ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai seorang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian firman Tuhan hari ini. Nah, luar biasa adik-adik ya firman Tuhan hari ini. Hari ini kita melihat mukjizat yang dilakukan oleh Petrus kepada orang yang lumpuh. Bagaimana Kak Vina? Adik-adik, Petrus dan Yohanes sore itu mau pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ketika di gerbang bait Allah, mereka melihat seorang laki-laki pengemis yang lumpuh sedang meminta-minta sedekah. Nah, laki-laki lumpuh itu melihat Petrus dan Yohanes dan melakukan hal yang sama, yaitu meminta sedekah. Tetapi adik-adik, Petrus dan Yohanes tidak memiliki uang, emas, ataupun perak. Jadi adik-adik, apa ya yang dimiliki Petrus dan Yohanes? Yang dimiliki Petrus dan Yohanes yaitu Yesus, kuasa Yesus Kak Vina. Wah, benar Ibu Koni. Yang dimiliki Petrus dan Yohanes itu adalah Yesus atau kuasa Yesus, di mana Petrus dan Yohanes itu melakukan mukjizat dengan kuasa Yesus. Petrus berkata kepada si lumpuh itu untuk melihat mereka. Nah, si orang lumpuh ini menatap Petrus dan Yohanes dengan harapan adik-adik. Dan yang terjadi, Petrus berkata kepada orang lumpuh itu, "Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah." Seketika itu juga
Kuasa Yesus, mujizatnya dinyatakan saat itu, sehingga orang lumpuh itu bisa berjalan. Ia melonjak berdiri, ia mengikuti Petrus dan Yohanes ke bait Allah, bahkan ia melompat-lompat memuji nama Allah saat itu juga. Sehingga orang banyak melihat kejadian itu sangat takjub dan tercengang. Sehingga saat itu juga nama Yesus dipermuliakan di depan banyak orang, adik-adik. Benar Kak Vina. Orang itu memuji-muji Allah karena sudah disembuhkan Kak Vina. Jadi apa yang bisa dipelajari dari firman Tuhan hari ini adik-adik dan Kak Vina? Nah, yang bisa kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini adik-adik, kita harus memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus yang dapat melakukan mujizat dalam hidup kita seperti orang lumpuh tadi, adik-adik dan Ibu Koni. Iya, benar adik-adik. Jadi, kalau kita sakit, kita kesusahan, atau kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti Petrus yang juga percaya kepada Yesus yang sanggup melakukan mukjizat untuk hidup adik-adik dan hidup kita. Begitu Kak Vina. Nah, adik-adik. Dan jangan lupa Kak Vina, Ya. kita harus memuliakan nama Tuhan Yesus. Begitu kita sudah mengalami kesembuhan, pemulihan, jangan lupa kita harus memuliakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, benar sekali adik-adik. Nah, itulah kebenaran firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Kita akan berdoa ya adik-adik. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang menyertai kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, sehingga kami bisa beriman percaya kepadamu seperti orang lumpuh tadi Tuhan, dan seperti Petrus yang percaya akan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita tutup kebenaran firman Tuhan hari ini, Kakak Vina dan Ibu Koni mau ajak adik-adik untuk nyanyi sama-sama ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sampai jumpa lagi adik-adik. Ini kepada kita, kakak undang adik-adik kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Happy yeah yeah yeah, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yeah yeah yeah, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ku kata ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab
tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan dalam acara ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Ya Bapa, berkati adik-adik sekolah minggu ya Bapa. Engkau jaga mereka, Engkau selalu tuntun mereka dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Engkau berkati adik-adik Tuhan, berikan kesehatan bagi mereka, dan Engkau berkati juga mama papa mereka ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih buat acara ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir Tuhan. Tiba saat yang kami sudah mengakhiri acara ibadah kami ya Bapa. Engkau lindungi kami selalu Tuhan, biar kami boleh bersama-sama lagi Tuhan kembali untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa yang kami panjatkan di dalam nama Yesus yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat pagi, shalom adik-adik. Shalom.